Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudin Wahid SPDI, guru PAI di SMA Triguna Jakarta, Jalan Bintaro Permai 2 nomor 9, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan UKIM atau uji kerja, yaitu praktek mengajar di SMA Triguna Jakarta, kelas 12 MIPA dengan materi menumbuhkan nurani dengan berpikir kritis. Pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 19 Juli 2022. Demikian perkenalan saya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah ya. Kita masih ada di masa pandemi. Mari tetap jaga prokesnya ya. Makan bergizi, terus kemudian tetap cuci tangan dan pakai masker, jangan lupa karena kita masih di masa pandemi. Pandemi belum berakhir, jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri ya. Nah, baik, coba dicek sebelum kita mulai pelajaran, dicek bawah kanan kirinya ada sampah nggak kira-kira, biar kita nanti belajarnya nyaman gitu ya. Ada ya? Oke, alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti kita sudah siap untuk melakukan pelajaran. Silakan dipimpin sebelum kita mulai pelajaran, dipimpin doa dulu. Silakan. Jadi teman-teman, kita mulai pelajaran kita hari ini. Kalau awalnya kita membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Materi kita yang akan kita bahas ini masih terkait dengan dulu materi kita di kelas 10 ya. Kalau di kelas 10 dulu kita pernah membahas tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, masih ingat? Masih ya? Nah, apa yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan waktu itu? Yaitu kita hidup itu saling apa? Saling berkompetisi dalam rangka meraih kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus kemudian ada etos kerja. Etos kerja itu berarti apa? Kita sebagai seorang siswa atau sebagai seorang insan pendidikan ya, itu di dalam belajar terus semangat, memiliki etika yang bagus ya, etiknya bagus, terus kemudian kita disiplin, bertanggung jawab dan seterusnya. Itu materi kita yang kita bahas dulu di kelas 6. Sekarang di semester 1 kelas 11 ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan apa? Ada yang tahu? Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Ya, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Kira-kira ada yang tahu nggak ini apa? Menghidupkan nurani. Nurani itu apa? Ada yang tahu nggak? Hati ya. Ya, kita biasa mendengar ada kata-kata hati nurani gitu ya. Hati nurani. Hati itu bisa mati gitu ya. Atau hati itu bisa nggak merasa ketika dia nggak hidup. Makanya biar hati kita itu selalu bisa mencerna, bisa selalu melihat, bisa selalu memandang dengan satu hal yang jernih, maka kita harus bisa berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu sangat penting gitu ya, sangat penting karena orang itu kalau nggak kritis, segala sesuatunya hanya menerima begitu saja, itu nggak akan bisa berkembang, ya nggak bisa berkompetisi. Nah seperti itu ya. Oke, tujuannya kita belajar materi ini adalah, silakan kita bisa lihat di sini ya. Ini tujuan kita yang pertama, supaya kita itu sebentar
Tujuannya adalah ini menunjukkan sikap kritis dan demokratis sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian menganalisis Quran surat Ali Imran ayat 190 191 dan Quran surat Ali Imran serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ini yang terakhir keterampilannya, kita bisa membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf yang benar. Ini tujuan kita. Kemudian Oke, di materi ini kita akan perdalam ya tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, silakan disimak dulu apa aja hal-hal yang terkait dan dasarnya apa sih, kenapa kita harus berpikir kritis gitu ya. Oke, sekarang saya akan membaca, saya akan lepas masker, yang lain tetap ya prokes ya. Nah, ini dasarnya kenapa seorang muslim itu harus memiliki sikap kritis gitu ya. Nah, saya akan baca ayatnya, kalian silahkan amati, perhatikan tajwidnya. Nanti kita akan praktek bareng-bareng gitu ya. Kelihatan kan tulisannya? Ada Pak. Oke, nanti bisa juga dibuka di bukuannya, disiapkan nanti ketika kita sudah diskusi. Baik, silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Coba kita bareng-bareng ya dengan kaidah tajwid yang benar. Ayo dimulai dari taut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Ya, artinya inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi semesta ini gitu ya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam itu la ayatin li ulil albab, menjadi tanda-tanda kebesaran
orang-orang yang mau memikirkan atau orang-orang yang berakal. Ciri orang yang berakal itu berpikir, ya kan? Dan berpikirnya tidak hanya pikir aja, tapi kritis, gitu ya. Oke. Siapa mereka? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka itu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, setiap kondisi, ya. Setiap dia melihat fenomena alam, dia langsung ingat kebesaran Allah. Setiap dia mengalami kejadian atau peristiwa dalam hidupnya, dia berpikir kritis, lalu kemudian, oh iya, ini semua datangnya dari Allah. Selalu dalam setiap saat, setiap keadaan dia ingat Allah. Oke. Terus ingat Allahnya itu kapan aja? Kapanpun. Di sini dikatakan wa'ala junubihim, ya kan? Dikatakan di sini qu'udan wa'ala junubihim, ya kan? Baik dalam keadaan berdiri, berbaring, mereka memikirkan apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan semua ciptaan Allah. Pada akhirnya mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang Kau ciptakan di semesta ini sia-sia. Itu orang-orang yang berakal itu seperti itu, ya, selalu berpikir kritis sampai mereka mengatakan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, lindungi aku dari siksa api neraka. Nah, ini dasar kalau kita itu harus berpikir kritis, ya. Oke. Kak. Oke, nah itu tadi terkait dengan dasar kenapa kita harus berpikir kritis. Nah, sekarang saya minta salah satu di antara kamu agar lebih dalam pengertian kita dari dasar berpikir kritis itu, ini ada tafsirnya, gitu ya. Coba salah satu di antara kamu bisa membaca dan nanti bisa diberikan maksudnya dari yang lain, gitu ya. Nanti siapa yang membaca nanti diperkuat dengan namanya maksud dari lepotan. Nanti saya minta Pak. Oke, tadi kita sudah tahu dasar dari kenapa sih kita harus berpikir kritis, yaitu surat apa tadi? Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ini ada tafsirnya, ya, biar kita lebih kuat nih pengetahuannya terkait dengan dasar kenapa kita harus berpikir kritis. Silakan, siapa yang mau membantu saya baca? Oke, silakan. Tafsir 1, memerintahkan kita untuk melihat, merenung dan mengambil kesimpulan pada tanda-tanda ketuhanan. 2, jumhur ulama mengatakan bahwa disunahkan bagi yang baru bangun dari tidurnya agar mengusap wajahnya dan membuka harinya dengan membaca 10 ayat ini, karena itulah yang ditauladani dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Hal ini disebutkan dalam hadis. Terima kasih Atala. Jadi itu tadi tafsirnya, ya. Jadi tafsir itu setelah terjemah supaya kita lebih jelas memahami maksud dari ayat Al-Quran itu ada tafsirnya. Dan tadi sudah dibaca bareng-bareng, sudah kita pahami bersama-sama apa yang disampaikan Atala tadi. Nah, sekarang yuk kita akan mulai ke materi inti. Bisa kamu amati ini gambar apa? Yang pertama gambar apa? Kira-kira rantai makanan, ya. Dimulai dari yang paling kecil. Apa ini? Kelihatan nggak? Ini jangkrik, ya, sejenis jangkrik, ya. Kemudian ini katak, kemudian ular, kemudian elang. Apa ini? Terus, ya, telur, ya kan? Terus ini apa? Nah, ini semuanya berproses. Pernah nggak kamu berpikir gitu? Sampai akhirnya menemukan subhanallah. Pernah nggak? Nah, pastinya pernah, ya kan? Subhanallah. Ketika kamu belajar materi IPA, ya kan? Ini materi biologi terutama, ini harusnya membawa kamu sampai kepada kata-kata
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Seperti itu ya. Terus ini apa ini? Petir ya kan? Petir itu kalau dari sisi agama kan kita pernah mendapat pengetahuan itu adalah cambuk gitu kan ya. Cambuk Allah untuk para jin yang naik ke langit yang mengintip informasi dari langit. Kemudian dicambuk, nah kelihatan kilatnya gitu kan. Nah, itu dari sisi agama. Kemudian jin itu jatuh lagi ke bumi. Kalau dari sisi ilmiahnya itu terjadi adanya peristiwa apa? Siapa yang tahu peristiwa apa? Petir itu, kilat itu terjadi kenapa? Gesekan awan yang menimbulkan apa? Ya, peristiwa ada listrik gitu ya. Kemudian ada bunyinya di sana. Nah ini kalau ini apa? Ada manusia purba ya. Sebenarnya sih dalam konsep agama ini nggak dikenal gitu ya. Nah, oke, ini manusia itu berproses, artinya berproses, gitu ya. Dari yang tidak bisa, kemudian latihan jadi bisa, dari yang tradisional, kemudian tumbuh sampai akhirnya jadi modern, kayak komputer dan seterusnya. Komputer pun yang dulu gede gitu ya, sekarang tinggal apa? Tinggal kecil, bahkan nanti ada alat teknologi itu yang transparan gitu ya, kelihatan lagi. Nah, itu kemajuan zaman. Itu bisa terjadi kenapa? Karena manusia itu berpikir kritis gitu ya, selalu berkembang. Nah, seperti itu. Oke. Terus kemudian berpikir kritis itu apa sih sebenarnya? Nah, ini pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, bahwasanya Rasul itu pernah bersabda langsung ya, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-kaisu maldan yahsabu wa amila lima ba'da al-mauti wa al-ajizu man atbaha nafsahu wa huwa ratabanna 'ala Allah. Artinya gini, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya. Introspeksi diri itu bagian dari berpikir kritis gitu ya. Bagian dari berpikir kritis, apa sih yang harus kamu kritisi dari diri kamu sendiri? Kemudian kamu menemukan sisi kelemahannya, kamu perbaiki, dan akhirnya kamu apa? Berinovasi gitu ya. Oke, terus kemudian suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Nah, itu orang yang cerdas, selalu memikirkan apa? Kehidupan setelah kematian. Nah, artinya dia sebanyak-banyak itu mencari bekal gitu kan. Nah, sebaliknya orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti apa? Nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Dia ingin masuk surga, tapi dia nggak pernah beramal soleh. Berarti itu apa? Omong kosong. Bahasa Arabnya tamani gitu ya. Angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Itu tamani. Nah, ini proses berpikir kritis. Introspeksi diri masuk ya. Nah, definisinya gini. Ini menurut Ennis ya. Ennis mengatakan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus direncanakan atau dilakukan. Itu jadi berpikir kritis itu ada proses berpikir, terus kemudian ada proses mengambil keputusan, ya kan? Setelah mengambil keputusan apa? Dilakukan. Ya, gitu. Itu berpikir kritis. Bukan tukang kritik, beda ya. Tukang kritik sama kritikus itu beda. Kalau tukang kritik itu kritik aja, ya kan, kritik aja kerjaannya, tapi dia tidak pernah apa? Tidak pernah membuat keputusan, apalagi melakukan. Itu kalau tukang kritik gitu ya. Tapi kalau kritikus, dia selalu berpikir kritis, ada keputusan dan ada tindakan nyata. Itu bedanya. Nah, oke, terus, nah ini definisi begitu dari para pakar ya. Nanti bisa kalian baca sendiri di materi yang sudah saya kasih di dalam platform digital ya, nanti bisa dibaca di sana. Terus kemudian manfaat berpikir kritis dan seterusnya. Oke, Kak. Oke, jadi tadi materi yang sudah Bapak paparkan, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya ya. Dari yang sudah kita bahas, kira-kira ada yang mau bertanya nggak terkait materi ini? Silakan. Tadi kan, iya sebentar. Tadi kan ini ya, kita itu harus berpikir kritis terkait dengan semua ciptaan Allah gitu ya. Nah,
ciptaan Allah, kemudian apapun yang ada di sekitar kita selalu kita cerna dengan pikiran yang kritis gitu ya, supaya ada manfaatnya gitu ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya. Oke, baik. Hai Lila, silakan. Iya. Kita tulis ya pertanyaannya ya. Silakan. Nih, kenapa bisa ada siang dan malam? Di Al-Quran dijelasin nggak Pak, siang dan malam itu maknanya apa aja? Oke. Tapi kelihatan rinciannya. Tiga. Oke, silakan. Hai Lila. Sebentar. Tadi kan. Tiga. Oke, silakan yang mau bertanya terkait pembahasan kita yang sudah saya presentasikan tadi. Oke, hai Lila ya. Oke, hai Lila silakan. Kenapa bisa ada siang dan malam? Di Al-Quran dijelasin nggak Pak, siang dan malam itu maknanya apa aja? Oke, kenapa ada siang dan malam gitu ya? Di dalam Al-Quran ada nggak ayatnya? Nah, coba pergantian siang dan malam ya. Pergantian siang dan malam. Ada nggak di ayatnya dalam Al-Quran? Gimana cara kita berpikir kritis terkait fenomena siang dan malam gitu ya? Pergantian siang dan malam. Oke, nanti kita bahas. Ada lagi yang bertanya? Kita tulis dulu. Silakan. Oke, baik. Silakan. Allah kan maha besar ya Pak, tapi kenapa Allah menciptakan hewan yang kecil seperti nyamuk? Oke, kenapa Allah menciptakan hewan yang kecil seperti nyamuk gitu ya? Yang kalau dilihat secara sekilas gak ada manfaatnya gitu mungkin ya. Ya. Oke, kenapa Allah menciptakan nyamuk yang apa ya? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Padahal nyamuk itu kecil, Allah itu besar, dan apa manfaatnya gitu ya? Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, Nino silakan. Katanya unta kan hidup di padang pasir, bisa sampai berbulan-bulan. Oh bisa sih Pak? Fungsi unta hidup itu apa? Unta ya? Iya. Unta itu hidup di padang pasir. Terus kemudian dia itu bisa berjalan sekian mil tanpa makan dan minum gitu ya, selama kurang lebih sampai batas maksimal 3 bulanan gitu ya. Nah, kenapa itu? Oke, nanti kita kritisi gitu ya, kita berpikir kritis itu. Unta di padang pasir, unta di padang pasir bisa bertahan hidup gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, silakan. Kenapa Allah menciptakan protein menyebarkan virus padahal secara langsung virus itu merugikan banyak? Oke, kenapa Allah menciptakan virus? Ya, beberapa tahun belakangan ini virus sangat merugikan orang banyak gitu ya. Kenapa itu? Nanti kita bahas gitu ya. Virus dan kehidupan manusia Oke. Nah, udah ya, cukup 4 pertanyaan ini. Nah, dari 4 pertanyaan ini kita akan diskusikan supaya perintah Allah melalui ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili dan seterusnya itu bisa kita praktekkan langsung. Allah kan menyuruh kita untuk berpikir kritis ya, memperhatikan alam semesta, berpikir kritis, dan akhirnya kita menemukan kebesaran kekuasaan Allah yang maha besar gitu ya. Oke. Kita buat kelompok ya. Ini jumlahnya ada 20. Kita buat 4 kelompok, berarti satu kelompok itu 5 siswa ya. Satu kelompok 5 siswa. Silakan kalian buat kelompoknya. Oke, silakan. Kelompoknya sudah terbentuk. Ada kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, tema yang dibahas, jadi kalian harus bisa berpikir kritis terkait pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian, ya. Oke, kelompok 1
berarti membahas tentang kenapa ada pergantian siang dan malam. Kamu telaah, kamu berproses, berpikir kritis, kenapa ada siang dan malam, dan apa hikmah di balik pergantian siang dan malam itu, ya. Jawabannya nanti diskusikan, setelah itu nanti presentasikan. Terus nomor dua tadi pertanyaan kedua apa sih yang tadi? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Ya, kenapa Allah menciptakan nyamuk? Yang notabene nyamuk itu kecil, padahal Allah itu maha besar. Apa sih hikmahnya? Apa hikmahnya? Oke, nanti kamu diskusikan jawabannya dan dipresentasikan juga siapa presentasinya. Oke, nomor tiga, masih ingat? Unta ya. Nah, unta ini menarik gitu ya. Hidupnya di padang pasir, dia bisa bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makan dan minum, padahal dia bisa berjalan apa? Bermil-mil jauhnya gitu ya. Oke. Nomor 4, masih ingat pertanyaan? Virus. Kenapa Allah menciptakan virus? Yang dalam pandangan kita itu merugikan gitu ya. Ada hikmah apa di balik itu? Oke ya. Silakan selamat melakukan diskusi dan kemudian jawaban-jawaban yang telah kalian tanyakan tadi ya, teman-teman kalian tanyakan. Silakan lakukan diskusi. Boleh searching juga boleh, silakan. Boleh buka browsernya, ambil literasi referensi sebanyak-banyaknya supaya jawaban kamu itu lebih baik ya, lebih sempurna jawabannya. Oke, silakan. Oke. Ya, gimana? Sudah sama? Oke, lanjutkan ya. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Lanjutin ya sampai menemukan jawabannya masing-masing. Oke, diskusinya selesai ya waktunya. Sekarang silakan siapkan presentasi masing-masing, dimulai dari kelompok 1 ya. Presentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi atau boleh bertanya, gitu ya. Oke, baik. Kelompok 1 udah siap? Oke, silakan. Saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini membahas kenapa bisa terjadinya siang dan malam dan apa hikmahnya. Proses terjadinya siang dan malam itu yang mempengaruhi terjadinya siang dan malam adalah rotasi bumi. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali berotasi. Waktu ini yang disebut dengan satu kali. Untuk melakukan satu putaran dalam waktu 1 hari, bumi perlu mengalami putaran di mana sisinya menghadap matahari dan membelakangi matahari. Terus hikmahnya adalah hikmah yang pertama, agar manusia hendaknya menyadari bahwa umurnya yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya sampai hari kiamat kelak. Hikmah yang kedua adalah agar manusia bersyukur kepada Allah yang telah memanjangkan umurnya dan masih memberikan kesempatan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Oke. Terima kasih kelompok 1. Boleh duduk yang presentasi. Nah, ada yang belum bertanya? Kelompok lain? Oke, silakan dari kelompok 3 ya. Oke, silakan. Saya mau nanya, ada hadis yang matahari itu kan dari barat. Nah, menurut kalian, dari sisi ilmiah, matahari terbit dari barat itu bisa dibuktikan nggak sih? Oke, baik. Terima kasih. Diskusi kita pada malam ini telah selesai ya. Ada yang bisa menyimpulkan atau kita bareng-bareng menyimpulkan ya?
dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada? Ya, oke. Bareng-bareng aja ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah Allah itu memberikan stimulus kepada kita semua. Maaf, saya lepas masker dulu ya. Biar kan bicaranya. Jadi Allah itu memberikan stimulus kepada kita sebagai umatnya, umat muslim, untuk berpikir kritis, gitu ya. Caranya gimana? Caranya selalu melihat fenomena yang ada di semesta ini, sekecil apapun peristiwanya, termasuk peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri. Manusia itu kan hidup apa? Selalu ada masalah ya, selalu ada masalah. Ketika ada masalah itu, kita dianjurkan untuk memikirkannya secara kritis. Supaya apa? Supaya mendapatkan apa? Tadi mendapatkan keputusan, terus kita bisa bertindak sesuai dengan arahan dari apa? Dari ayat Al-Qur'an ya, atau dari sesuai dengan perintah Allah. Itu kesimpulannya seperti itu. Jadi kita harus berpikir kritis ya, supaya bisa berkembang, ya kan? Supaya kita bisa berinovasi, berkreasi, ya, dan kita semakin maju tentunya di dalam mengarungi kehidupan ini di masa depan atau di masa yang akan datang, gitu ya. Itu tentang berpikir kritis. Terus kira-kira nih dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, menurut kalian itu fenomena apa materinya ini menarik atau tidak? Menarik ya. Nah, itu nanti bisa kalian kembangkan lagi, ya. Bisa kalian kembangkan lagi. Kita tahu loh ya, orang-orang yang berpikir kritis itu selalu berinovasi. Misalnya kayak tokoh almarhum B.J. Habibie misalnya ya kan. Itu kalau beliau tidak punya pemikiran yang kritis, ya kan. Kalau kalian pernah nonton film B.J. Habibie ya kan, atau film apa lagi itu yang tentang Habibie dan Ainun gitu ya. Kita bisa melihat oh ternyata sangat kritis sekali, dan setiap pemikiran yang kritis itu selalu dikaitkan dengan kebesaran Allah. Nah, kita bisa mencontoh ya, bisa mencontoh dari tokoh yang ada di sekitar kita, atau dari para tabiin, dari para sahabat, dari Rasulullah sendiri yang selalu menganjurkan umatnya untuk berpikir kritis, memikirkan kehidupan setelah kematian, dan kita selalu bersiap diri gitu ya, introspeksi diri, apa yang kurang terus kemudian diperbaiki ya kan, apa yang masih lubang kemudian ditutup ya, dan seperti itu terus. Itu adalah siklus kehidupan kita, selalu ada masalah dan selalu kita karena dengan pemikiran yang kritis, kemudian kita mendapatkan solusi, dapat keputusan, terus kemudian kita jalankan. Nah, seperti itu, oke? Ya, oke. Untuk tugas, oke. Tadi kesimpulan ya. Nah, kita sudah menyimpulkan, sudah refleksi tentang materi kita hari ini. Kemudian untuk evaluasi, nanti saya akan berikan link ya, akan berikan link terkait dengan evaluasi materi kita hari ini. Nanti bisa dibuka dan kemudian kamu bisa mengerjakan di sana, ya. Bisa kamu kerjakan di mana saja, kapan waktunya terserah. Yang penting besok ya, besok atau minggu depan pada pertemuan berikutnya sudah selesai evaluasi yang saya berikan. Oke, seperti itu ya. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Kira-kira? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.